Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian meninggal Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam, maka wasiat kenabian kemudian diberikan kepada Nabiullah Al-Yasa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa Al-Yasa itu? Al-Quran tidak banyak menceritakan. Makanya kalau kita melihat Al-Quran, dari 25 Nabi dan Rasul yang Allah cantumkan dalam Al-Quran itu tidak semua diceritakan secara detail. Ada Nabi yang diceritakan detail, seperti Nabi Musa diceritakan dari kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai dakwahnya diceritakan lengkap. 130 ayat lebih bercerita tentang Nabi Musa. Ataupun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diceritakan secara lengkap. Jadi ada nabi-nabi dalam Al-Quran itu memang diceritakan secara lengkap. Tapi ada nabi itu yang hanya diceritakan global saja, dicomat dari beberapa ayat kisah-kisahnya, kemudian diperkuat oleh hadis-hadis Nabi, terkadang juga mengambil dari keterangan Israiliyah, tentu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada nabi ceritanya tidak jelas, disebutkan namanya tapi tidak ada ceritanya dalam Quran. Seperti contohnya Al-Yasa ini, tidak dijelaskan secara detail siapa Al-Yasa ini. Tapi yang jelas ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ulama sejarah mengatakan bahwa Al-Yasa ini disebutkan dalam Al-Quran dalam 2 surat. Pertama suratul An'am, yang kedua suratul Sad. Dan ahli sejarah berselisih tentang namanya. Sebagian mereka mengatakan dia adalah Al-Yasa ibn Akhtub. Al-Yasa ibnu Akhtub. Ada juga yang mengatakan sebagaimana riwayat Ibnu Asakir bahwa nasab yang tercantumkan di Tarikh Damaskus, Ibnu Asakir mengatakan Al-Yasa huwa Al-Asbat ibnu Adi. Dia adalah Asbat, namanya Asbat, bukan Al-Yasa. Asbat ibnu Adi, yang kalau dirunut, Al-Yasa ibnu Akhtub, berarti kalau dirunut nasabnya sampai kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi kalau Al-Yasa dia adalah Al-Asbat ibn Adi, terbalik. Jadi kalau seandainya Al-Yasa ibnu Akhtub itu dari keturunan yang lain, tapi kalau Al-Asbat ibn Adi yang dimaksud Al-Yasa Al-Asbat ibn Adi, maka kalau dirunut sampai kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan dia adalah anak paman Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Ketika wasiat kenabian diserahkan oleh Ilyas kepada Al-Yasa, akhirnya Al-Yasa pun meneruskan syariat sebelumnya, mendakwahkan manusia ke dalam tauhid, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin jauhnya mereka dari kenabian, maka semakin jauhnya mereka dari tauhid, dan mereka menyembah berhala kembali. Maka Al-Yasa berusaha untuk terus mengembalikan mereka agar jangan menyembah berhala dan kembali kepada tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena perjuangan Nabi Yasa ini, subhanallah, banyak orang-orang yang beriman, banyak sekali orang-orang yang beriman. Tetapi setelah wafatnya Al-Yasa, kembali masyarakat kemudian akhirnya kembali kepada kufur. Celakanya setelah Al-Yasa ini banyak para nabi yang dibunuh. Inilah yang diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka mendustakan dakwah Rasul dan sebagian mereka membunuh para nabi dan Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa ada hak yang dibenarkan. Akhirnya Bani Israel terkenal sebagai orang-orang yang membunuh para nabi. Terkadang ada satu hari, satu daerah diutus 3 nabi, dibunuh sekaligus. Na'udzubillah. Itulah degilnya Bani Israel dan penyimpangan Bani Israel terhadap nabi-nabinya. Tidak banyak kisah Ilyasa memang, karena Al-Quran sendiri tidak menceritakan, sehingga sulit untuk menggali banyak kisah-kisah Israiliyat, tapi tidak penting karena terkadang tidak masuk di akal atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ilyasa ini ada namanya Nabi Dzulkifli dan nabi-nabi yang lainnya. Bagaimana kisahnya? Maka kisah ini akan terus berlanjut. Mohon sabar, insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.